kenapa market gold itu cenderung pergerakannya cenderung cepat ya. Untuk para trader pemula Pak yang baru belajar nih Pak ya, itu lebih amannya di mata uang apa di gold Pak ya? Antisipasi apa Pak yang kita bisa tangkap dari pergerakan chart gold itu sendiri? Jadi ibarat petani yang handal bukan di mana ladangnya Pak, tapi tergantung petaninya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dengan judul seminar hari ini adalah peluang emas di pasar emas. Nah ini sebenarnya yang kita angkat sesuai dengan situasi sekarang ya saat ini ya. Saya akan mencoba memberikan penjelasan atau memberikan informasi tentang pembicara hari ini ya, Mr. Deki Fanslubi. Ya, beliau ini adalah trader experience since atau sejak tahun 2002. Terus beliau juga sempat bertemu dengan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden saat itu. Ini mungkin prestasi yang luar biasa ya, ketemu beliau ya, bisa berbincang-bincang masalah ekonomi. Tidak lama lagi, sesuai dengan undangan seminar hari ini, yaitu peluang emas di pasar emas, Pak Deki akan memberikan pemaparannya lebih lanjut. Oke, silakan Pak Deki. Baik Pak Teguh dan juga para partisipan yang hadir pada webinar ya atau seminar online di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat sore. Peluang emas di pasar emas. Nah ini kita melihat satu opportunity bagaimana kita bisa menyikapi kondisi perekonomian secara global ya. Dan kini para pelaku pasar tengah mengalihkan investasinya ke aset safe haven ya. Oke, yang jadi pertanyaan mengapa harus emas ya? Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya jauh menjelaskan bagaimana itu keunggulan daripada emas itu sendiri, lalu bagaimana peluang-peluang yang ada di pasar global, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara uang dengan emas ya. Perlu diketahui bahwa kalau uang itu nilai intrinsiknya itu tidak sama dengan nilai nominal. Misalnya atau ada uang pecahan 100.000 rupiah, itu sebetulnya bukan 100.000 rupiah nilai nominalnya ya, tetapi karena secara intrinsiknya itu belum terpotong dengan biaya kertasnya dan biaya pembuatan untuk warnanya. Mungkin saja uang Anda itu sebetulnya hanyalah 97.000 ya, jadi tidak genap 100.000. Jadi secara intrinsik itu tidak sama dengan nilai nominalnya. Lalu yang kedua, uang ini bersifat lokal ya dan nilainya ditentukan diatur oleh pemerintah lokal, artinya oleh bank sentral. Kebijakan rupiah tentu diatur oleh Bank Indonesia, lalu kebijakan dolar diatur oleh The Fed ya, lalu kemudian euro tentu diatur oleh ECB dan lain sebagainya. Jadi yang namanya uang ini sifatnya lokal, lalu uang ini bernilai karena digunakan sebagai alat tukar. Tentu ini berbeda dengan emas. Emas ini secara nilai intrinsiknya itu sama dengan nilai nominalnya. Dan sifatnya ini adalah global currency, artinya nilainya ditentukan oleh pasar, jadi bersifat universal. Lalu kemudian emas ini bernilai karena bahan dasarnya atau dari karatnya ya. Jadi itu perbedaan antara uang dengan emas. Lalu kemudian keunggulan emas lainnya sempat saya singgung tadi di slide awal itu adalah global currency ya. Artinya emas memiliki standarisasi harga dan berlaku di seluruh dunia ya. Lalu kemudian selain itu emas juga profitable.
harganya cenderung naik dalam setiap tahun. Itu tercatat dari akhir tahun 2017, itu emas mengalami kenaikan sekitar 18%, sehingga berinvestasi di emas dalam jangka waktu panjang ini dapat memberikan potensi keuntungan yang sangat signifikan ya. Lalu kemudian durable ya, tahan lama. Jadi kemurniannya terjaga meski terjadi perubahan wujud. Lalu kemudian portable ya. Jadi untuk menghindari atau tergesernya suatu nilai mata uang akibat inflasi, ini dapat dialihkan ke dalam bentuk emas ya. Dan yang selanjutnya adalah keunggulannya high liquidity ya. Emas ini dapat ditarik, dicairkan sewaktu-waktu dengan nilai yang mengikuti standar internasional yang terus menguat. Dan yang paling menarik adalah emas selalu memiliki bottom level. Artinya Bapak dan Ibu, belum pernah terjadi seumur hidup kita, dari sejak kita kanak-kanak sampai sekarang, belum pernah rasanya kita mendengar di toko emas bahwa harga emas itu nilainya 0 rupiah. Ya, artinya memang dalam perjalanannya emas terjadi yang namanya fluktuatif, artinya terjadi naik dan turun. Tetapi secara jangka panjang emas cenderung terus naik. Semakin sedikitnya pasokan barang yang dimiliki oleh dunia, tetapi semakin banyak orang yang membutuhkan, akhirnya timbul yang namanya demand ya. Jadi sejatuh-jatuhnya harga emas atau nilai emas, tetap emas akan kembali terangkat ya. Artinya selalu terjadi yang namanya rebound ya. Itu beberapa keunggulan dari emas itu sendiri. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat grafik ya emas dalam US dollar tahun 89 sampai tahun 2019, lalu kemudian grafik emas dalam rupiah dari tahun 94 sampai 2019. Histori menunjukkan bahwa grafik harga emas selama 30 tahun dalam bentuk US dollar dan juga grafik emas dalam bentuk rupiah ya selama 25 tahun terakhir, itu grafik pergerakan harganya stabil dan cenderung naik secara signifikan. Dan ini adalah histori Bapak Ibu, artinya sesuatu yang tidak bisa dibantah karena memang ini kenyataannya ya. Lalu berbicara masalah stabilitas histori dari nilai emas pada dekade 10 tahun terakhir, Bapak dan Ibu bayangkan ketika tahun 2009 Anda memiliki uang 10 juta rupiah, di mana pada saat itu rupiah terhadap dolar adalah 9.200, maka ketika uang rupiah yang 10 juta itu Anda tukarkan, Anda akan mendapatkan kurang lebih 1.087 dolar ya. Nah, dengan kondisi harga spot emas di bursa itu berada pada level 1043 troy ya, maka Anda kurang lebih akan mendapatkan 1,18 oz ya. Ini kurang lebih 33 gram ya. Lalu kemudian Anda lihat di 10 tahun kemudian, dengan emas yang tetap nilainya 1,18 oz, itu justru terjadi kenaikan 0,66 kalinya, itu naik menjadi 1.570 ya dolar per troy di tahun 2019. Lalu kemudian diiringi dengan terjadinya suatu kenaikan daripada nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, di mana tahun 2019 itu mencapai 13.300. Jadi uang Anda yang sebetulnya 10 juta rupiah tadi, ketika Anda belikan emas senilai 1,18 oz dalam 10 tahun itu telah berubah menjadi 22 juta rupiah. Artinya ini begitu stabilnya nilai harga emas ya dalam 10 tahun terakhir. Dan yang luar biasanya adalah ongkos naik haji. Nah ini Bapak Ibu yang beragama Islam, tahun 2005 biaya ongkos naik haji itu kurang lebih 23.500.000. Lalu tahun 2006 terjadi kenaikan ongkos naik haji itu 26.800.000, berarti secara persentase terjadi kenaikan 14% ya. Lalu tahun 2007 28 juta, ada kenaikan lagi 4%. 2008 32 juta, lalu kemudian 2009 36 juta, lalu 2010 ini luar biasa karena di sini ada
kebijakan dari pemerintah itu berubah menjadi dari 36 juta menjadi 31 juta, tahun 2011 30 juta, dan tahun 2012 ongkos naik haji itu adalah 34,4 juta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ke tahun 2005, yaitu di harga ongkos naik haji 23.500.000, itu berarti kurang lebih setara dengan 171 gram emas. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kenaikan harga itu justru tidak serta-merta membuat harga emas naik. Tahun 2006-2007 justru itu setara dengan 152,3 gram emas. Ya. Tahun 2007 140,3 gram emas, artinya terjadi penurunan 10%, terjadi penurunan lagi 8%, dan kita terus lihat ya sampai tahun 2011, 2012, bahkan 34 juta rupiah ongkos naik haji, justru itu malah jadi setara dengan 68 gram saja. Jadi sangat menguntungkan sekali apabila kita melirik atau berinvestasi di dalam bentuk emas ya. Karena emas tidak tersentuh oleh yang namanya inflasi. Jadi dapat disimpulkan Bapak dan Ibu bahwa emas adalah uang. Sedangkan uang itu bukanlah emas, ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita flashback ke belakang, Bapak dan Ibu, mengingat ketika pelajaran kimia ya, saat kita duduk di bangku sekolah menengah atas, kita pernah melihat tabel periodik seperti ini. Itu emas merupakan unsur logam dengan simbol kimia AU. Jadi makanya Bapak dan Ibu tidak mengherankan ketika bertransaksi, memang kebiasaan dari negara Amerika Serikat itu selalu memiliki singkatan dengan 3 huruf saja ya. Ketika dolar disingkat menjadi USD, kemudian euro disingkat menjadi EUR gitu kan, segala macam. Tetapi karena emas ini adalah hanya 2 huruf saja, yaitu A dan U, maka depannya menggunakan X yang artinya sebetulnya tidak ada ya, tetapi hanya untuk menggenapkan menjadi 3. Makanya lebih dikenal dalam transaksinya disebut dengan XAU ya, seperti itu. Lalu kemudian kita lihat ini berada di nomor 80. Nah, di sini ya. Kalau yang warna pink ini berarti masuk dalam kategori logam ya, logam mulia atau metal ya, dengan simbol kimia AU. Dan AU ini merupakan singkatan dari aurum ya, yang dalam bahasa Latin ini berarti Dewi Fajar yang bersinar. Lalu ini informasi sekilas seputar troion ya atau os. Jadi troion ini berasal dari sistem massa Troy yang namanya diambil dari kota Troyes ya di Prancis. Ini sebuah kota perdagangan penting pada abad pertengahan. Jadi troion ini merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur massa emas. Ini termasuk platinum, perak, dan juga lain-lain, di mana nilai 1 troion itu adalah 31,1 sekian gram. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara masalah investasi banyak sekali ragamnya ya. Apakah kita mau berinvestasi dalam bentuk tanah, berinvestasi dalam bentuk rumah, termasuk berinvestasi dalam bentuk emas fisik. Nah, ini hal-hal yang seperti ini disebutnya adalah real asset ya. Kemudian apakah kita mau berinvestasi dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk obligasi ya, termasuk dalam perdagangan berjangka, itu berarti masuk dalam kategori finansial aset ya. Namun demikian, Bapak dan Ibu, perlu saya informasikan bahwa dalam berinvestasi, yang harus Bapak Ibu pertimbangkan itu adalah jarak tempuh dan waktu tempuh. Apakah apabila saya berinvestasi pada suatu institusi, apakah ini akan cepat saya raih keuntungannya? Lalu apakah akan cepat saya dapatkan?
Ini yang harus kita jadikan pertimbangan. Karena yang namanya investasi, di sini saya berikan analogi kepada Bapak dan Ibu, ada 3 yang kita kenal, yaitu yang memiliki tipikal konservatif, moderat, dan juga agresif. Konservatif ini secara kinerja umumnya di bawah inflasi. Kenapa saya berikan gambar kendaraan tank? Tank ini kokoh ya, akan tetapi sangat lambat dalam memberikan return kepada orang-orang yang berinvestasi di sana. Lalu kemudian ada institusi yang juga mengembangkan secara derivatif dari produk-produk sebelumnya, itu masuk dalam kategori moderat. Namun demikian, untuk yang moderat, kinerjanya ini masih setara dengan inflasi. Ya. Nah, ada satu solusi bagi kita semua bahwa ada instrumen yang agresif ya, umumnya ini kinerjanya jauh di atas inflasi. Baik Bapak dan Ibu, ketika ada yang bertanya dari masing-masing jenis kendaraan investasi, baik itu konservatif, moderat maupun agresif, bagaimana dengan resiko? Bapak dan Ibu, kalau saya mau tanya balik kepada Bapak dan Ibu, pekerjaan apa atau bisnis apa di dunia ini yang tidak ada resikonya? Tentu tidak ada. Resiko itu hanya bisa diminimalisasikan, tidak bisa dihilangkan. Lalu kemudian, karena begitu menariknya yang namanya emas, bahwa emas ini tidak terpengaruh yang namanya inflasi gitu kan, lalu emas ini kecenderungan secara jangka panjang ini naik, maka bermunculanlah sistem-sistem transaksi emas yang ada di Indonesia, bahkan juga di dunia. Ada yang sistem konvensional, yaitu ketika Anda punya sejumlah uang, lalu kemudian Anda beli emas, lalu saat butuh Anda jual lagi, akhirnya jadi uang lagi. Ada pola-pola seperti ini. Namun kemudian ada juga yang namanya sistem gadai ya, mulai dikembangkan. Ini sedikit moderat daripada sebelumnya, yaitu Anda menitipkan sejumlah emas yang Anda miliki, lalu kemudian Anda mendapatkan sejumlah uang gitu kan, tetapi ketika jatuh tempo, Anda bisa kembali mendapatkan emas yang Anda punya tersebut ya. Lalu kemudian ada juga sistem yang terbaru, yaitu sistem margin dan leverage ya. Ini sistem yang paling diminati oleh masyarakat di seluruh dunia. Kenapa sistem ini menjadi yang paling diminati? Karena bertransaksi di sini Anda tetap akan mendapatkan harga sebenarnya. Ya, tanpa Anda harus repot-repot memiliki gudang, tanpa Anda harus repot menyiapkan sebuah berangkas ya, atau membangun suatu tempat untuk menyimpan emas, tetapi Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan dari fluktuasi emas itu sendiri ya. Yang menarik adalah perbandingan modal. Secara sistem konvensional, kalau seandainya Bapak dan Ibu bermaksud untuk membuka suatu usaha, ya, misalnya anggap saja Anda mau membuka toko emas gitu ya, dengan asumsi running di harga spot emas berada di level $1.700 per troy ounce, lalu kemudian dolar saat ini adalah 14.500. Untuk satu lot itu ekuivalen dengan 100 troy ounce atau sama dengan 3,1 kg atau sama dengan 3.111 gram ya. Jadi $1.700 per troy ounce tadi Anda bagi dengan 31,1 dikalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yaitu 14.500, maka per 1 gramnya Anda mendapatkan nilai 792.605 ya. Jadi, untuk bertransaksi satu lot saja dengan cara konvensional, maka modal yang Anda butuhkan adalah 792.000, Anda kalikan dengan 3.111 gram. Maka minimal modalnya adalah 2.465.794.155 rupiah. Dan ini
tentu sangat berbeda dengan sistem margin, ya, di mana dengan nilai satu lot itu ekuivalen dengan 10 juta rupiah saja. Jadi ini sebuah perbandingan modal yang sangat jauh sekali. Berbicara masalah leverage, Bapak dan Ibu, ini adalah rasio antara modal dengan margin deposit yang dibutuhkan untuk membuka satu posisi ketika Anda mau entry posisi di pasar, ya. Dan margin ini dapat diibaratkan sebagai uang jaminan, sedangkan leverage itu adalah daya ungkit, ya, atau persentase dari uang jaminan Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa perhitungan dalam menentukan leverage. Ini saya sengaja untuk yang leverage 1:100 dan 1:400 ini sengaja saya beri warna putih, ya. Ini untuk membedakan inilah yang berlaku di GK Invest, ya. Perhitungannya leverage 1:1, maka dana yang harus Anda siapkan itu adalah 1 dibagi 1 dikali 100%. Sama dengan 100% dari nilai kontrak. Berbeda dengan kalau misalnya 1:100, maka dana yang harus disiapkan adalah 1 dibagi 100 dikalikan 100%, sama dengan 1% saja dari nilai kontrak, ya. Lalu kemudian ini yang menarik, 1:400 bahwa dana yang disiapkan adalah 1 dibagi 400 dikalikan 100% sama dengan 0,25% saja dari nilai kontrak dan seterusnya, ya. Jadi ini satu contoh, ketika Anda bertransaksi membuka satu lot posisi buy atau sell, rumusnya adalah jumlah lot Anda dikalikan nilai kontraknya dikalikan persentase leverage-nya. Jadi margin requirement untuk membuka satu posisi adalah 1 dikalikan $100.000 dikalikan 1%. Jika leverage Anda adalah 1:100, maka untuk membuka satu lot di sini terjawab sudah kenapa nilainya tadi sangat jomplang sekali, begitu jauh berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional, ya. Tetapi luar biasanya di GK Invest, Anda memiliki kesempatan untuk membuka posisi atau bertransaksi dengan leverage 1:400. Sehingga dengan satu lot, Anda hanya membutuhkan margin requirement senilai $250 saja. Tahukah Anda, ini satu gambaran saja, ketika Anda mendapatkan informasi atau penawaran dari seseorang untuk bergabung, Anda mengatakan, oke, saya coba dulu $1.000. Oke, Mbak, atau oke, Mas, saya coba dulu $500 gitu kan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dengan memahami perhitungan leverage tadi, anggap saja modal yang Anda masukkan adalah $5.000. Lalu kemudian Anda bertransaksi dengan leverage 1:100, ya, yang artinya satu kali entry adalah $1.000, ya, untuk satu lot. Maka resiko toleransi yang Anda bukukan untuk bertransaksi satu lot adalah 1.000 Anda bagi dengan 5.000, maka apabila Anda bertransaksi dengan modal 5.000, itu sama dengan Anda sudah meresikokan uang Anda sebesar 20%. Dan ini sangat mudah bisa dihitung Bapak dan Ibu, ya. Tetapi berbeda ketika Anda masuk dengan modal $30.000. Anda silakan hitung bahwa risk tolerance yang dibukukan justru semakin kecil, yaitu 3,3%. Jadi memang ini sangat tepat sekali. Ketika modal Anda saat bertransaksi semakin besar, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya sebuah resiko, ya. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau saya modalnya di sini 500 misalnya? Sama, berarti kalau 500 margin requirement transaksi yang Anda gunakan pun adalah 0,1. 0,1 berarti $100, ya, dengan leverage 1:100. Maka hitungannya tetap sama saja. 100 dibagi dengan $500 hasilnya juga 20%. Modal saya, Pak, 3.000. Ya, Anda tinggal bagi saja, ya. 100 dibagi dengan 3.000 juga nilainya adalah
3,3% saja. Jadi Anda betul-betul harus tepat sekali di dalam melakukan atau menyusun yang namanya perencanaan daripada trading Anda ya. Kalau tadi berbicara masalah perbandingan modal, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat perbandingan keuntungan antara transaksi fisik dengan transaksi secara leveraging ya. Di sini diasumsikan dengan modal yang sama, yaitu sama-sama 1,5 miliar rupiah ya. Dalam transaksi fisik, ketika seseorang membeli emas, diasumsikan pada level 1680, maka ketika harga jatuh, umumnya seseorang akan melakukan hold position. Yang bersangkutan kecenderungan untuk tidak menjual emasnya ya. Apalagi ketika jatuh ke 1400, jatuh ke 1300, jatuh ke 1280, semakin tidak akan dilepas posisi atau barang yang dimilikinya. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sejatuh-jatuhnya harga emas tetap akan terjadi yang namanya rebound, karena emas di dunia nilainya tidak mungkin nol ya. Kalau secara fisik, ketika harga terangkat kembali ke atas, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan dihitung dari nilai emas hari ini dibandingkan dengan nilai emas saat yang bersangkutan membeli. Itu selisihnya itu adalah keuntungannya. Akan tetapi dengan cara transaksi fisik seperti ini, dengan modal 1,5 miliar, ini hanya bisa membukukan keuntungan kurang lebih 70 juta saja, atau ekuivalen 4,6%-nya ya. Tetapi berbeda dengan transaksi secara leveraging, dengan modal 1,5 miliar, ketika Anda beli, lalu harga jatuh dengan modal yang mumpuni, apalagi dengan margin requirement yang sangat rendah sekali, itu Anda bisa melakukan averaging ya, Anda bisa melakukan pembelian di bawahnya. Ketika harga jatuh, Anda pun bisa melakukan averaging kembali ya. Kalau kita melihat dari grafik yang kedua ini, maka posisi buy ketika harga terangkat ke atas, maka posisi buy yang paling bawah ini sudah untung. Ya, kemudian naik lagi, maka posisi pertama dan kedua ini juga sudah untung. Apabila hal ini dilakukan, maka tingkat keuntungannya justru jauh lebih besar ketimbang transaksi fisik ya. Dan ini bisa mencapai 850 juta keuntungan yang dibukukan atau ekuivalen dengan 56,6%. Jadi Bapak dan Ibu, secara keuntungan dan juga secara modal ini sangat berbeda dan sangat jauh sekali ya antara transaksi fisik dengan transaksi leveraging. Baik, lalu kemudian apa pertimbangan saat ini untuk memilih bertransaksi di instrumen emas ya, dan bagaimana dengan peluangnya? Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada forecast harga emas di tahun 2020, kebetulan dirilis oleh bank dan perusahaan investasi internasional. Di sini saya merangkum ya dari Credit Suisse, ini memperkirakan bahwa tahun 2020 emas ini akan menyentuh 1.850 dan luar biasanya hal ini sudah terjadi ya. Lalu kemudian dari HSBC bahwa memprediksi harga rata-rata emas ini akan berada di atas $1.900 per troy ounce. Jadi HSBC memprediksi itu emas akan bergerak di atas 1.900 ya. Lalu dari JP Morgan Chase juga memprediksi kurang lebih di $1.994 per troy ounce. Lalu Scotiabank itu bahkan ini luar biasa, memperkirakan harga akan naik ke 2.000 dan sudah terjadi juga. Lalu Goldman Sachs target harga emas terbaru adalah $2.025 per troy ounce ya. Lalu kemudian dari Bank of America Merrill Lynch ya, emas akan melonjak pada tahun ini hingga mencapai $2.050 per troy ounce. Lalu kemudian ABN AMRO memperkirakan bahwa harga logam mulia ini akan naik targetnya ke 2050, bahkan dari Kitco ya,
itu emas akan naik secara agresif dan akan kembali ke area 2100. Wah, ini luar biasa sekali dan ini merupakan peluang bagi kita karena memang level 2100 ini belum terjadi ya pada saat ini. Lalu kemudian dari Commerce Bank, ini analis Commerce Bank menilai sebagai sinyal positif dan memperkirakan kenaikan emas ini akan menuju area 2100-an ya per troy on ya. Lalu kemudian selain kondisi pandemi yang juga mengganggu kepada aktivitas investasi pelaku pasar di dunia dan juga aktivitas perekonomian tentunya ya, Donald Trump, Presiden Amerika atau yang juga dikenal sebagai Mr. Gara-gara ya, ini seringkali berulah Bapak dan Ibu ya. Artinya melalui cuitan dari Twitternya ataupun kebijakan-kebijakan kontroversialnya, ini seringkali membuat pasar menjadi bingung ya. Bahkan terus terang saja, selama saya bergelut di bidang trading, baru kali ini US President speech itu sangat berpengaruh. Sebelumnya ketika presiden masih dipegang oleh Barack Obama, apapun yang Barack Obama sampaikan, speech-nya itu tidak terlalu mempengaruhi pergerakan ekonomi. Berbeda dengan kalau misalnya gubernur The Fed speech ya pada saat FOMC, itu sangat ditunggu-tunggu dan begitu berpengaruh. Atau misalnya non-farm payroll, tetapi beda, sangat berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Karena kontroversialnya seorang Trump gitu kan, dan ini membuat gonjang-ganjing sehingga kondisi perekonomian Amerika pun terpuruk ya. Makanya hampir semua pelaku pasar di dunia mereka melepaskan mata uang dolarnya kemudian mengalihkan diri ke aset safe haven ya karena dianggap lebih aman. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada yang namanya cup and handle pattern. Oke, tampak di layar Bapak dan Ibu. Ini adalah grafik emas dengan menggunakan time frame monthly. Ya, ini time frame yang sangat jauh sekali. Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Kalau dilihat kira-kira ini bentuknya seperti apa Bapak dan Ibu? Ya, dari sini kemudian membentuk ke sini. Lalu kemudian membentuk ke sini gitu kan? Ya, lalu kemudian ini adalah telinganya. Inilah yang disebut dengan cup and handle. Dengan cup and handle pattern ini, Bapak dan Ibu mungkin saja seperti yang dilakukan atau analisa dari Bitco ya, dan juga dari Commerce Bank tadi, bahwa ada kemungkinan atau besar kemungkinan bahwa emas masih akan menerjang ke level 2100-an. Dan ini saya juga belum tahu sampai kapan harga ini akan terus menjulang. Namun demikian, tetap seperti yang apa yang disampaikan pada saat di slide awal tadi, memang inilah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan stabilitas harga emas, pergerakan harga emas itu sendiri di pasar. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali ada pertanyaan silakan. Silakan bisa untuk di-unmute ya. Buat para partisipan, dipersilakan untuk membuka unmute-nya biar bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Diki. Silakan Pak. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pak Denny dari mana? Waalaikumsalam. Iya, saya Denny Irawan, Pak, dari Kabupaten Bandung nih. Yang Oke. saya Silakan, tanyakan, Denny. Pak, di chart atau di grafik itu kan saya membandingkan antara market falas sama market gold ya, Pak ya. Baik. Nah, ketika saya menganalisa kok kenapa market gold itu cenderung pergerakannya cenderung cepat. Nah, sedangkan kan kalau misalkan kita logikanya sehari-hari kita kan ibaratnya ke ininya ke uang gitu. Nah, kan kalau misalkan gold itu misalkan jarang mungkin ya yang
yang bertransaksi dengan sehari-hari dengan gold gitu. Nah, untuk kok bisa seperti itu gitu, Pak? Mungkin Baik, dari saya seperti itu, Pak. baik Pak Denny, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa pergerakan harga di emas itu begitu cepat dibandingkan dengan pergerakan harga di mata uang? Padahal menurut Pak Denny dalam sehari-hari kita sebetulnya menggunakan uang ya dalam transaksi, tidak menggunakan emas. Baik Pak, kalau Pak Denny membandingkan pergerakan harga emas dengan pergerakan mata uang itu memang beda di kontraknya Pak. Jadi kesannya di emas itu jauh lebih cepat. Karena 1 poin di emas itu sebetulnya ekuivalen dengan 10 poin di mata uang, Pak. Rata-rata demikian. Jadi kalau emas itu bergeraknya sudah 10 poin, itu sebetulnya mata uang sama dengan 100 poin. Tetapi mata uang untuk sampai 100 poin sangat lambat untuk mencapai ke sana. Sedangkan 10 poin atau 20 poin di emas itu sangat mudah ya. Karena memang secara daily range, rata-rata pergerakan harga emas ini antara 20 sampai dengan 25 poin dalam satu harinya ya. Lalu kemudian Pak Denny bilang tuh hanya kita menggunakan uang dalam keseharian, tetapi tidak dalam bentuk emas. Memang Pak, para investor ini memang mereka berinvestasi ataupun mengalihkan dana ini dalam jumlah besar. Ini erat kaitannya dengan para penggerak harga. Nah, di sini juga harus dipahami oleh Bapak dan Ibu bahwa kalau ditanya siapa yang menggerakkan harga, itu sebetulnya ada 3, Pak. Yang pertama itu adalah bank sentral, ya. Lalu kemudian pemerintah itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini ataupun bank sentral dalam hal ini adalah negara-negara yang memiliki major currency, ya, seperti US dollar, euro, kemudian pound sterling, Australia dollar, New Zealand dollar, kemudian yen, kemudian Swiss franc ya. Jadi apabila pemerintah atau bank sentral dari negara-negara tersebut mengeluarkan sebuah statement atau memberikan semacam atau menyampaikan semacam speech, itu tentu akan sangat berpengaruh kepada pergerakan harga. Lalu kemudian yang menggerakkan harga yang ketiga itu adalah para big trader ya, jadi artinya para trader-trader besar ya, artinya mereka bertransaksi juga tidak main-main Pak, mereka nilainya sampai miliar dolar ya, Amerika, miliar rupiah aja rasanya sudah banyak ya Pak Denny, ini yang mereka transaksikan tuh adalah miliar dolar gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Denny. Iya Pak, siap. Terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama Pak Denny. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Pak... Dengan Febri, Pak, di Kota Palembang. Oh, luar biasa. Pak Febri, silakan Pak. Untuk para trader pemula, Pak, yang baru belajar nih, Pak ya, itu lebih amannya di mata uang apa di gold, Pak ya? Terima kasih, Pak. Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada slide tentang jenis kendaraan investasi ya. Saya tanya balik kepada Bapak dan Ibu, kalau berbicara masalah resiko, mana pekerjaan atau bisnis yang tidak ada resikonya? Tidak ada, artinya semua memiliki resiko, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam bertransaksi itu tidak ada bedanya Pak Febri, baik itu di mata uang maupun di emas. Bahkan ada sebagian yang mengatakan, Pak, saya lebih baik bertransaksi di broker luar katanya, karena murah katanya biayanya. Oh, saya hanya tersenyum saja, karena sebetulnya GK Invest ini adalah broker lokal, tapi cita rasa broker luar gitu ya. Bapak dan Ibu, yang menjadikan seseorang profit itu bukan di mana brokernya. Jadi ibarat petani yang handal bukan di mana ladangnya, Pak, tapi tergantung petaninya. Ya.
Jadi yang paling penting dalam bertransaksi itu adalah di mana Pak Febri entry posisi, Pak. Ya, jadi bukan di mana ladangnya nih. Jadi baik itu mata uang maupun untuk gold itu sebetulnya sama saja. Tergantung berapa besaran resiko yang Pak Febri harus toleransi, bukan yang Pak Febri inginkan ya. Karena saya juga ingin menyampaikan yang membedakan antara seorang newbie trader dengan seorang profesional trader itu adalah dari sudut pandangnya. Seorang newbie hanya berpikir profit, profit, dan profit, tetapi seorang profesional trader menghitung faktor-faktor risiko untuk mendapatkan profit. Kurang lebih begitu Pak Febri. Terima kasih Pak jawabannya. Kalau ke Bandung saya tunggu pempek Palembangnya Pak Febri. Oke, siap-siap Pak. Wah, itu saya doyan sekali dengan pempeknya tuh. Luar biasa. Mantap tuh. Ya Pak. Baik, selanjutnya silakan. Oke, Pak Diki. Ada pertanyaan di chat nih Pak Diki. Di chat. Oke, ini ada dari Badros ya. Dari Pak Badros ya, saya mau tanya Mas soal mengenali candle akan turun atau akan naik. Oh oke. Pak Badros dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, kalau berbicara candle mana nih yang bisa memberikan identifikasi kepada kita apakah harga akan turun atau naik, total keseluruhan candle pattern atau bentuk candle itu ada 256 bentuk, Pak. Ya, tetapi saya ingin berikan saran, kesimpulan untuk Pak Badros dan rekan-rekan yang ada di sini, berkonsentrasilah hanya kepada yang pertama hammer, Pak. Yang kedua shooting star, yang ketiga engulfing, yang keempat harami atau inside bar, karena apabila itu terjadi itu sangat powerful Pak untuk bisa membantu Pak Badros dalam menentukan apakah next candle-nya itu akan terjadi kenaikan atau terjadi penurunan ya. Mungkin begitu untuk Pak Badros. Oke, dari Pak Reja ya. Sebentar. Oke, Pak Reza juga bertanya. Pak Cendi dulu ya. Pak Cendi Putra Budiaman dari mana nih? Berarti untuk saat ini bagus untuk kita open buy atau open sell Pak? Resikonya berapa Pak kira-kira? Oke, baik Pak. Dalam waktu jangka panjang ini memang sangat bagus untuk buy Pak Cendi ya. Lalu kemudian kalau yang namanya bertransaksi memang tergantung kembali kepada kebiasaan Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu nih, apakah Bapak dan Ibu ini setiap bertransaksi memang metodenya ABC, asal biru close gitu kan? Atau memang Bapak dan Ibu ini memang seorang long trader ya, daily trade gitu. Nah, kalau berbicara yang namanya transaksi, silahkan Bapak dan Ibu boleh terapkan metode apapun dan itu sah-sah saja. Hanya saya titip pesan bahwa dalam bertransaksi, analisalah menggunakan time frame 1 jam, time frame 4 jam, dan time frame daily. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan analisa di time frame M5. Ya, karena ketika merasa confirm bullish, lalu Anda buy, harga malah ke bawah. Karena time frame kecil itu sebetulnya bukan untuk analisa, tetapi untuk entry. Jadi Bapak dan Ibu mau mau entry di 1 menit atau di 5 menit atau di 15 menit itu sah-sah saja. Tapi mohon diperhatikan time frame untuk analisanya. Lalu Pak Cendi pun masih bertanya masalah risiko. Untuk risiko itu silahkan Bapak konsultasikan dengan orang yang mengundang Bapak di webinar pada sore hari ini. Karena yang mengundang Bapak pun juga sudah memahami bagaimana cara yang terbaik untuk menetapkan yang namanya trading plan ya. Kurang lebih begitu Pak Cendi. Lalu ini Pak Reja ya, selamat sore, saya Reja dari Jakarta ingin bertanya strategi atau indikator yang Bapak pakai saat di pasar falas dan gold. Ini nanti
jawabannya bisa dibantu oleh Pak Gilang nanti ini ya. Oke, selanjutnya Pak Pras. Om, saya mau tanya, nanti malam gold turun apa naik gitu kan, sekalian OP berjamaah di grup biar profit. Wah, baik Pak Pras. Nanti kita saling berkomunikasi saja ya. Oke, luar biasa sekali. Kita berjamaah betul. Lalu ini Pak Pras, kalau berjamaah berarti entry-nya pun poinnya nggak boleh sama ya, harus ada social distancing berarti ya, ada price distancing ya, supaya tidak rugi nih Pak. Ada jarak poinnya ya, supaya tidak ini ya. Pak, maaf sekali lagi saya tanya, scalping sebaiknya di time frame berapa ya? Karena tadi Bapak katakan kalau di time frame 5 menit hanya untuk entry. Oh iya, kalau scalping itu bisa Pak Reja, Bapak bisa lakukan di 1 menit, bisa lakukan di 5 menit ya. Maksud saya di sini adalah time frame yang digunakan oleh Pak Reja ini untuk analisa, untuk membidik jarak, untuk membidik arah harga itu mau kemana. Sebagai saran bisa lakukan di 1 jam, 4 jam atau di daily ya. Tapi kalau entry Bapak boleh di 1 menit, boleh di 5 menit. Yang tidak boleh di 1 menit dan 5 menit itu adalah analisa Pak Reja. Ya. Oke, baik. Oke, mungkin sementara saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab Pak Teguh ya. Saya akan kembali ke layar. Baik. Mau tanya Pak. Oh baik, dengan siapa? Dari mana Pak? Saya Hasan Basri di Surabaya Pak. Oh baik Pak Hasan, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan di sini tentang pergerakan harga gold. Itu terjadi penurunan yang sangat tajam ya Pak pada hari Jumat, kalau nggak keliru itu Jumat, terus berlanjut ke hari Senin gitu. Terus kenapa kok setajam itu turunnya gitu loh Pak, di luar dugaan, karena saya pribadi juga newbie dalam hal trading ya Pak ya. Betul. Cuman jarak dekat yang saya lihat itu terjadi penurunan tajam dan beruntun itu di tahun 2020 pada awal tahun, kalau enggak keliru Maret Pak. Nah itu kan kita bisa mengantisipasi atau bisa kita waspadai, oh ini mungkin karena faktor coronavirus atau Amerika sedang lockdown dan lain-lain begitu loh. Lah ya hari juga ada angin, terus ini catnya juga bullish loh, tiba-tiba turun sebegitu hebatnya gitu loh Pak. Saya yakin trader di mana aja itu mungkin mendapatkan kerugian yang sangat besar. Begitu Pak. Jadi untuk ke depan antisipasi apa Pak yang kita bisa tangkap dari pergerakan cap gold itu sendiri? Begitu. Kok tiba turun setajam itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hasan, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kembali saya ingin remind kepada Bapak dan Ibu bahwa tetap yang namanya penggunaan alat bantu ya dalam bertransaksi adalah 2, yaitu technical dan fundamental. Jadi Bapak dan Ibu harus memiliki suatu sistem yang betul-betul Bapak dan Ibu ini kalau menggunakan sistem itu tuh merasa comfort gitu ya. Artinya bahasanya itu sudah sehati lah ibaratnya gitu ya. Namun demikian ada hal-hal di luar dugaan ekspektasi kita, itu adalah fundamental ya. Kalau secara fundamental Bapak dan Ibu, itu Donald Trump berencana untuk memberikan semacam subsidi Pak kepada masyarakat Amerika. Masyarakat yang akibat pandemi ini menjadi menganggur, atau kepada para usahawan-usahawati yang ada di Amerika yang tiba-tiba gulung tikar, itu Donald Trump memang menggelontorkan sejumlah dana yang cukup besar. Lalu kemudian kondisi ini di luar dugaan pasar, rupanya Donald Trump ini masuk rencananya ini masuk ke Senat, Pak. Artinya tadinya hanya hanya bergelut internal pemerintahan saja, tetapi akhirnya karena dana yang begitu besar ini masuk ke Senat dan minta persetujuan daripada ibaratnya DPR-nya Amerika lah begitu ya.
tentu ini pasar menilai bahwa ada kemungkinan dana yang dikucurkan oleh Trump ini sangat besar, Pak. Maka mereka merasa dengan rekor yang begitu luar biasa, harga tertinggi emas sepanjang hidup kita, dan mereka mungkin berpikir juga sudah mendapatkan gain dari kenaikan harga emas, maka mereka secara serempak untuk melepaskan aksi melakukan aksi profit taking, Pak. Mereka melepas semua emasnya dan mereka kembali ke dolar, dan itulah yang seperti Pak Hasan tadi sampaikan, di hari Jumat sudah mulai menurun dan dilanjutkan kemarin di Senin ya. Senin atau Selasa tuh itu betul-betul tajam ya. Oke, kita sama-sama lihat di time frame daily, Bapak dan Ibu. Ini adalah nilai tertinggi yang terjadi di harga emas. Terlihat ya, Pak Teguh di layar ya. Oke, lalu kemudian ini adalah harga harga supportnya atau pijakannya ketika sebelum terjadinya kenaikan, karena banyak orang juga mengira di level 1797 ini orang banyak yang juga sudah melakukan yang namanya sell position ya. Padahal di sini terjadinya break ya. Atau saya ganti ininya. Kalau kita lihat secara teknikal, saya ganti putih aja biar kelihatan. Seperti ini. Bahwa harga emas ini sudah masuk ke area koreksi ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sudah sama-sama kita lihat bahwa pergerakan harga emas yang kemarin menjulang tinggi ke atas, lalu kemudian disusul dengan gebrakan ke bawah, ini sudah masuk level 61, level 50, dan juga level 38,2. Lalu bahayanya Bapak dan Ibu bisa perhatikan, ini saya perbesar dulu candlenya. Kita lihat nih. Ini ada satu candle Bapak dan Ibu, ya. Ini betul-betul terjadinya yang namanya rejection nih. Dan ini besar kemungkinan harga bisa betul-betul berbalik ke atas ya. Jadi kurang lebih jawabannya Pak, untuk Pak Hasan tadi ini adalah tetap perhatikan untuk teknikal dan fundamentalnya. Kalau kenapa jatuhnya itu fundamentalnya seperti itu, tetapi kemudian kalau untuk teknikal kita lihat Pak, ini setidaknya sudah masuk ke area koreksi ya, berdasarkan hukum daripada Fibonacci. Kurang lebih demikian Pak Hasan ya jawabannya. Dan selanjutnya ini untuk membantu Bapak dan Ibu bagaimana memudahkan transaksi, saya pun ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati di webinar di sore hari ini. Ini ada sebuah template, itu saya beri nama home run template. Kenapa diberi nama home run? Itu artinya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan ya. Nah, home run template ini hanya bisa digunakan pada time frame 1 jam. Lalu kemudian home run template ini merupakan perpaduan dari garis exponential moving average, lalu kemudian ada simple moving average ya, low, baik itu close maupun high, juga middle Bollinger Band, dan juga tentunya MACD. Dan ini adalah hasil dari home run strategi Bapak dan Ibu transaksinya, ya. Ini dengan transaksi modal 100 juta, lalu kemudian kita mendapatkan keuntungan 5 juta, dapat untung 7.200.000, lalu kita kemudian withdrawal 12 juta,
profit 76, profit 1,4, profit 3.500.000, lalu tarik lagi 11 juta, profit 8 juta, 2 juta, 1 juta setengah, 2,4 dan seterusnya, withdraw lagi 16 juta, artinya Bapak dan Ibu bebas untuk mengambil keuntungan kapan saja. Ya, jadi luar biasanya di GK Invest ketika Anda melakukan penarikan dana, baik itu keuntungannya maupun modalnya, itu dengan sangat mudah dan GK Invest dengan sangat cepat akan melayani Bapak dan Ibu ya. Oke, ini adalah special offer mengenai home run. Saya mau menawarkan kepada Bapak dan Ibu bahwa harga sebuah template ini adalah 10 juta rupiah. Siapa yang mau mengambil Bapak dan Ibu? Siapa yang mau beli? Silakan lambaikan tangan. Bapak dan Ibu bisa acungkan tangan di sana. Oke, saya ambil begitu misalnya. Atau mau chat gitu. Pak Teguh bisa dibantu kira-kira kita tunggu dalam 30 detik Pak. Ya, dengan profit konsisten Pak, 10 juta saya rasa worth it Pak. Baru lifetime ya, baru 15 detik nih Pak Teguh. Belum ada chat masuk ya, belum ada yang melambaikan tangan ya. Belum ada Pak. Pak kayaknya kemahalan Pak. Kemahalan. Kemahalan Pak kayaknya Pak. 10 juta. Melambaikan tangan. Belum ada yang melambaikan tangan. Oke, kalau gitu saya batalkan 10 jutanya, Pak. Kalau saya tawarkan setengahnya, Pak, 50%, mungkin sudah lebih murah ya, Pak Teguh ya. Diskon Pak 50%, promo. Diskon 50% karena menyambut kemerdekaan Republik Indonesia nih. 50% diskon. Kira-kira Bapak dan Ibu bagaimana? Kita tunggu. Ada yang chat Pak, karena dia belum tahu tentang home run Pak. Home run strateginya berarti yang tadi, yang apa namanya? Jadi Bapak dan Ibu akan menerima sebuah template, di mana template itu bisa dipasang di MetaTrader 5 Bapak dan Ibu. Bapak bisa memanfaatkannya, dan ini tentunya seumur hidup Bapak ya, bisa dipakai. Oke. Lewat dari 30 detik, lagi yang kedua, belum ada masuk Pak Teguh. Belum ada yang bagian tangan Pak. Masih kemahalan nggak Pak? Oke, masih kemahalan juga ya. Oke, kalau gitu, sesuai dengan semangat 45 kita nih Pak Teguh ya, maka home run template ini saya akan berikan secara gratis kepada Bapak dan Ibu. Saya akan berikan secara cuma-cuma. Jadi ini akan saya berikan bagi Anda yang melakukan registrasi pada hari ini. Ya, dan Anda melakukan transfer itu minimal di angka 2.500. $2.500 itu waktunya sampai sebelum akhir Agustus 2020. Agustus. Wah, ya. Berarti masih punya waktu Pak ya? Masih punya waktu. Oke. Siapa yang mau ambil silakan. Waktunya sampai akhir Agustus atau bulan Agustus ini. Dan ini kembali saya tegaskan, ini adalah gratis ya, diberikan secara cuma-cuma. Gimana Pak? Oke, Pak Tegi ada yang nanya nih di chat nih. Mungkin dia nggak maksud apa maksudnya template nih Pak? Oh baik. Template ini adalah suatu file di mana di dalamnya terdiri dari beberapa indikator dengan parameter yang bukan default, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya pertama kali mendownload sebuah MetaTrader, itu kan biasanya ketika download lalu kemudian menampilkan moving average, pasti tampilan awalnya adalah simple, moving average, parameternya 14, apply-nya close, begitu kan? Itu adalah settingan default aslinya. Tetapi dari template ini settingannya sudah bukan settingan yang default ya, artinya sudah yang betul-betul sudah dikombinasikan. Di sana terdiri dari 3 indikator yang akan bergerak dan berjalan secara seirama, Pak.
Artinya ketika harga ke bawah, maka memang semuanya ke bawah, ketika ke atas, semuanya ke atas. Jadi tidak ada yang berseliweran sendiri-sendiri, Pak Teguh. Ya, seperti umumnya kadang orang ketika transaksi menggunakan indikator lebih dari satu, yang satu bilang buy, yang satu bilang sell, akhirnya malah jadi nonton ya Pak Teguh gitu kan. Tetapi di template ini Bapak dan Ibu hanya tinggal pakai saja. Ya, betul-betul Anda pasang di MetaTrader-nya, Anda sudah bisa gunakan secara maksimal. Oke, makasih Pak Deki, itu peluang bagus ya buat para partisipan. Kami dari GKMBS Bandung memberikan peluang untuk apa ya istilahnya merayakan kemerdekaan ya, menyebut kemerdekaan untuk promo-promo kemerdekaan nih. Jadi ini peluang bagus buat para partisipan untuk bisa gabung di GKMBS ya. Untuk webinar hari ini ya kita cukupkan. Kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi para pengundang, para partisipan ya, nanti kita bisa diskusikan ya lebih lanjut untuk program-program yang kita tawarkan.